Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Selama masa pemulihan anti-inflamasi, palung dewa kuno menuju ke arah area misterius, tetapi jika hanya terbang, secara alami akan memakan waktu lebih lama. Namun, karena langsung melintasi dua lautan kosong, bahkan jika anti-inflamasi adalah kekuatan jiwa kosong, konsumsinya terlalu besar, dan setelah menelan banyak pil yang memulihkan kekuatan jiwa, kecepatan pemulihan masih belum terlalu signifikan. Meskipun kekuatan jiwa sangat kuat, kekurangannya juga sangat jelas, dan kecepatan pemulihannya paling lambat, dibandingkan dengan kekuatan tubuh dan aturan. Relatif sulit untuk pulih, tetapi untuk memastikan keselamatan Xiao Yan setelah memasuki area misterius. Apapun yang terjadi, dia harus menunggu kekuatan jiwa dewa pulih menjadi 90, setelah mengalami pertempuran Xiao Yan, Es dan Guntur Goyah, Nantian dan Tian Luolan, mereka semua telah meninggalkan dunia nafas ilahi, dan di aula yang agak dingin di rumah virtual, sesosok duduk di tahta besi, wajahnya sangat buruk. Sosok ini adalah Raja Taixu. Bambu Void Suzu menamparkan tahta besi 5 warna kepompong yang berbeda terbang keluar, kemudian berubah menjadi 5 sinar cahaya. Ada suara dalam 5 sinar cahaya ini, Anda telah gagal, dan suara Suzu tidak marah dan keluar dari 5 sinar cahaya, dan ada sedikit keheningan. Kali ini, ketika kami hendak pergi ke Sazun untuk bereinkarnasi dalam rencana kami, Chu Jiangye tiba-tiba muncul dan mengganggu situasi pertempuran, dan ada suara di salah satu lampu, dan sumber suaranya dapat didengar melalui suara itu dari Yao Nantian, dan samar-samar terlihat bahwa sosok Nantian menjulang dalam cahaya. Siapa Chu Jiangye? Void Lord mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, dia berasal dari alam Suanjian surga barat dan sebanding dengan kita, tetapi kekuatan tempurnya berada di atas kita, tetapi dia juga bereinkarnasi menuju yang mulia. Yang Nantian melanjutkan, lalu mengapa dia tidak membunuh Suzu? Dia tidak ingin mendengarkan alasan ini, dia hanya melihat hasilnya, reinkarnasi yang mulia menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Chu Jiangye sama sekali bukan lawannya, sepertinya dia hanya kelompok ketiga, tetapi dia mampu melompati level dan membunuh kelompok kelima, dan dia masih yang teratas dalam kekuatan tempur. Kelima, jika kita tidak berlari cepat, saya khawatir dia akan membunuh mereka secara langsung. Yao Nantian berkata dengan marah. Kali ini, dia kalah paling banyak, dia bisa membunuh yang kelima, ketiga, bagaimana dia melakukannya? Kalian berlima berada di urutan kelima bersama-sama, dan dia seharusnya mati. Suzu mencibir. Dia menghitung, selama ada 3 dari mereka yang bergabung, satu-satunya yang bisa membunuhku kali ini adalah Gua Guntur Es dan Tian Luolan. Yao Nantian berkata. Nah, Tuan virtual bergerak ringan seumur hidup, bukankah Hu Dongdong dan Shen Tianjian pergi? Melapor ke Suzu, saya tidak bisa menarik diri untuk pergi. Wu Dongdong keluar dari suara wanita itu, saya tidak bisa pergi ke Shen Tianjian dan berkata langsung, dia sepertinya tidak takut pada Suzu. Maka seharusnya tidak sulit bagi kalian bertiga untuk bergabung untuk membunuhnya. Suzu berkata, masuk akal bahwa 3 serangga kelima sudah cukup untuk membunuh, kecuali mereka bertiga belum melakukan yang terbaik. Kali ini, saya kehilangan dewa primordial dan menghancurkan segel ajaib yang telah saya peringati selama puluhan ribu tahun, dan saya mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak menyalahkan mereka berdua. Karena kemunculan Chu Jiangyan, situasi pertempuran yang seharusnya menjadi milik kita bervariasi. Kata Yao Nantian, tetapi dia dengan cepat membenarkan dirinya dalam hal berurusan dengan orang-orang, dan dia masih menanganinya dengan lebih akurat, dan mendorong panci hitam ke Chu Jiangyan. Secara keseluruhan, kekalahan pertempuran inilah yang tidak ada hubungannya dengan mereka bertiga, dan Void Lord jatuh ke dalam keheningan yang telah lama hilang. Pada saat ini, mata ringan Shen Tianjian langsung menghilang. Bagi Void Lord, dia sepertinya tidak takut pada bambu Void, reinkarnasi ini sangat kuat. Dan selain dia, ada banyak orang kuat di sekitarnya. Yang lainnya adalah dari pedang kuno iblis abadi, wanita Yao Nantian berkata, mundurnya mereka bertiga, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, adalah bijaksana, jika nyawa Xiao Yan benar-benar dalam bahaya, Ye Beijing pasti tidak akan bisa berdiam diri. Menurut pendapat mereka, kekuatan Ye Beijing tidak lebih lemah dari Suzu, wanita gila dari jalan kuno iblis abadi. Apakah Beijing malam itu? Void Lord mengerutkan kening. Itu benar,
Itu adalah orang kuat seperti Ye Beijing. Begitu kekuatannya ditembakkan pada pertemuan kami bertiga pasti akan mati. Yang Nantian berkata dengan sedih, kamu terlalu lemah, tetapi kamu juga telah melakukan yang terbaik untuk menunggu dunia sensi diberikan kepadamu. Suzu berkata, setelah mendengar Ye Beijing, dia tidak begitu marah. Karena keberadaan Beijing malam, Yao Nantian dan mereka bertiga tidak memiliki peluang untuk menang. Faktanya, bagaimana mungkin Void Lord tidak tahu bahwa dia berada di sensi, dan sekarang dia ingin membunuh Xiao Yan, hampir tidak mungkin mereka dikirim untuk benar-benar tergoda, dan tentu saja, itu juga merupakan upaya jika berhasil. Namun akibatnya, tidak ada kemungkinan, apalagi kontingen. Dunia sensi pasti akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan mengurangi peradangan. Jika Anda ingin membunuh Xiao Yan, saya khawatir Anda harus membayar harga yang mahal, dan kecepatan kultivasi reinkarnasi yang mulia luar biasa. Kelima, jika Anda tidak dapat membunuhnya lagi, Anda tidak dapat membunuhnya di sensi, jadi Anda hanya dapat menemukan kesempatan lain. Jika dia berani pergi, sensi pasti akan membiarkannya mati, tidak diragukan lagi. Bambu kosong mengetuk tahta besi hitam dan melihat ke dalam pemikiran yang dalam. Sekarang kemajuan serangan terhadap sensi lambat, dan pasukan Taiksu yang masuk sebelumnya telah musnah, dapat dikatakan bahwa semuanya gagal. Kemudian, cahaya di tangan Suzu menyala, dan batu giok kuno khusus muncul di telapak tangannya. Jika Xiao Yan melihatnya, dia akan dapat mengenali bahwa ini persis sama dengan Suyu yang dia miliki, bahwa tidak ada kemajuan dalam pertempuran ini, dan bahwa bala bantuan yang diberikan oleh dunia lain adalah. Jika saya begitu lemah dan bertarung untuk waktu yang lama, saya masih tidak bisa menerobos pertempuran dunianya, yang sangat merugikan kesia-sian saya. Cahaya di tangannya berkedip, dan mata bambu kosong itu berlubang, dan kesadaran jiwanya terkubur di ruang lain. Jika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia pasti akan terkejut. Dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang domain Dewa Kekacauan, dan dia bukan satu-satunya yang bisa memasukinya. Tampaknya selama dia cukup kuat, di setiap dunia, mereka yang dapat memengaruhi waktunya dapat memasuki domain Dewa Kekacauan. Hanya saja domain Dewa Kekacauan ini, setidaknya untuk saat ini, Xiao Yan merasa bahwa dia lebih seperti bidang komunikasi yang sangat besar, mengumpulkan pembangkit tenaga listrik dari berbagai dunia, dan kemudian membentuk berbagai pertemuan di dalamnya, sehingga mempengaruhi perkembangan setiap dunia. Serangan terhadap sensi adalah pengakuan umum oleh semua orang, dan sekarang tidak dapat dipecah, dan bala bantuan diperlukan. 9 platform batu yang sama, 9 sosok Yulan, dan suara mereka menjadi halus dan tidak dapat dikenali. Platform batu di kaki bambu kosong, ada nomor di atasnya, dan dia hanya berada di platform batu pertama, dan suaranya menyebar perlahan. Pertama, situasinya istimewa sekarang, jika Anda tidak dapat memecahkan pertempuran dunia, bagaimana kami bisa membantu? Bagaimana kami bisa membantu? Kedua, sebuah suara datang dari platform batu, yang sepertinya menyalahkan ketidakmampuan Suzu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.